Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dazal rodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Terima kasih Bang ya. Oke, sama-sama. Yang penting ku beritakan nama Yesus setiap hari sama Abang. Semoga hati Abang terbuka. Baca-bacalah tentang Yesus, bagaimana Yesus yang pembuat mukjizat, ya kan? Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Silakan Abang pertimbangkan kembalilah. Tentang Muhammad tadi saya sudah bilang kan Bang? Iya. Coba nanti Abang cek lagi kebenarannya. Apakah itu saya mengada-ngada atau tidak, seperti itu. Oke, gitu ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang. Sehat Sama-sama selalu, Bang. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Bang, sama-sama. Tahu orang Islam emang Arab bahasanya. Udah tahu orang Islam Muslim memang Arab bahasanya, bukan kayak kalian bahasa terjemahan. Berarti Tuhan Sama kalau berarti pakai Tuhan bahasa asli bisa nggak? Iya, masalahnya Tuhan kami ngerti bahasa kami gitu loh. Kami nggak perlu harus pakai bahasa orang. Bilang aja kalau nggak bisa. Wih, bukan masalah bisa atau nggak bisa. Kita kan punya bahasa sendiri. Bilang aja, itu kan memang bahasanya memang bahasa Arab, dari sononya bahasa Arab. Kalian bahasa apa dari sononya Berarti coba? Tuhan kamu orang Arab kalau gitu. Bodoh lagi itu, bodoh lagi itu Bang. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu sholat pakai bahasa Indonesia, Tuhanmu ngerti nggak? Kurang Abdol, tahu nggak kurang Abdol? Iya, karena Tuhanmu orang Arab berarti. Gimana? Yang udah memang bahasanya bahasa Arab. Iya, Islam makanya identik saya dengan bilang. bahasa Arab. Kalau Berarti- Kristen kalau- identik berarti dengan kalau bahasa enggak ada. Indonesia karena yang membawanya Belanda. Kok identik dengan bahasa Indonesia? Identik dengan semua bahasa. Dimanapun Mana dia ada. mau kalau orang Kristen doa pakai bahasa yang dia mengerti. Coba Biar kalian dia tahu. bawa Mana kamu tuh? kalian itu coba bawa bahasa kalian sendiri, jangan pakai Allah, jangan pakai firman, jangan pakai apa itu bahasa-bahasa Quran. Emang Kenapa itu bahasa kalian apa? ambil? Emang itu bahasa apa? Oh, udah dijawab aja. Kau tuh pura-pura nggak tahu. Jawab aja. Kenapa kalian ngambil dari bahasa Quran? Bahasa Quran. Enak aja kamu bilang Quran baru datang abad ke-7 ke bahasa Quran. Nah, Allah itu emang ada di Alkitab Allah itu. emang ada di Quran Allah? Saya tanya, kenapa kamu emang tanya? ada di Quran nggak ada Allah. Di Quran itu Bahasa ada aslinya Allah. apa? Gimana Apa kamu? Allah bahasa aslinya? Bahasa aslinya itu Allah. Kau bikin jadi Monyong Allah. kau, monyong Allah cowok. itu Bahasa siapa? aslinya Allah. Allah itu apa? Bahasa Emang asli ada Tuhan Allah? kalian tuh Theos. Emang ada Allah? Oh, untuk mana kamu itu? Emang ada di Coba. Bible Allah? Kami Coba tidak tunjukin. akan mengusik kalau kalian tidak mengusik agama kami. Kalian mencuri bahasa-bahasa Quran. Mencuri bahasa-bahasa Quran. Ngarang aja kamu itu. Ngarang lagi. Di mana ada bahasa-bahasa Quran itu bahasa Quran? Coba sekarang saya tanya sama kamu.
Di dalam Bible di mana ada kata Allah mana? Memang nggak ada. Ya Kenapa nggak kalian pakai? ada. Terus kenapa kamu Kenapa kalian ribut? pakai? Kenapa siapa kalian yang pakai? Allah, Allah itu bahasanya Allah itu bahasanya itu. Allah bukan Allah. bukan Allah. Allah itu Turis siapa? Nggak ada Allah di dalam Alkitab. Ngarang kamu itu. Bilang aja Ya, orang kamu zaman pendusta dulu kamu itu. membawa Pendusta. Islam ke Indonesia supaya diterima niru-niru Oke, lagi saya tanya bahasa dulu nih. Islam. Brian, Deo, Muslim bang? Kristen bang, Kristen. Kristen. Ada yang mau abang sampaikan bang? Iya ini siapa ini? Si Sandi nih seolah-olah kayak udah ini aja perasaan saya. Fakta bicara bang. Fakta bicara Coba gimana? kalian gunakan bahasa Roma, bahasa apa aslinya itu. Kamu Kami orang nggak apa akan ya? mengganggu. Kamu orang apa kamu? Orang Arab ya bang? Orang Yaman? Buktinya kami dengan agama lain nggak pernah mengusik karena mereka mengikuti Yang mengusik siapa Sandi? Kamu Yang ada mengusik aja. siapa? Kan tadi kamu udah saya tanya nggak ada Allah. Kamu bilang ada Allah, nggak ada. Di dalam terjemahan LAI nggak ada Allah, yang ada Allah. Kenapa kamu GR? Kamu bilang Allah itu Allah. Kamu itu. Coba tunjukin sama Oke, saya di bahasa mana? asli Theos. Di mana ada Allah? Di mana Yang di mana? OTW. Coach di mana? OTW. Bro di mana? OTW. Bosan. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. ada tempat kerjaan di sini? Kamu nggak percaya? Kamu coba aja. Kamu bilang Allah. Gak ada. Allah itu bukan Allah. Kamu Pada nih. mulanya firman apa itu? Setelah Pada nggak mulanya ada adalah bahasa- firman. Bahasa aslinya nggak kayak gitu, Dis. Firman bersama-sama dengan Allah. Bahasa Firman itu aslinya adalah nggak kayak Allah. gitu, Pak. Ya, Keluarin namanya lagi. terjemahan. Kamu tuh ada-ada aja. Itu namanya sudah diterjemahkan, Sandi. Makanya kalian dibodohkan LAI supaya diterima di Indonesia, Dudul. Kenapa dia? Kok jadi LAI? Yang salah itu kamu. Kenapa? Kami bahasa Kenapa kamu sama. kira oh, Allah itu Allah? Itu kamu yang salah. Kamu sendiri yang salah. Kamu bilang Allah itu Allah. Gimana? Tadi air kencing bisa ngobatin apalah itu. Tai sapi bisa ngobatin kan? Bisa pindah menghapus kamu dosa kan? kemana-mana sekarang. Lari kamu Tadi. kemana-mana sekarang. Hadis tadi kamu liatin. Tai Kamu tukang lompat-lompat macam kata kamu. Hadis. Kamu tuh hari-hari menyesatkan terus aku. Menyesatkan bagaimana? Padahal di Alkitabnya banyak juga itu tai sapi, batu bara, apalah. Megang Bible aja dasar. nggak pernah. Bisa, Dis. Ya kamu aja Bible aja nggak pernah pegang. Sentuh aja kamu Saya nggak nggak pernah. pernah pegang, tapi saya belajar nih di Belajarnya dari mana? Muslim. Dengar di TikTok dia banyak nih dikeluarin bahasa asli kalian. Sudah murtad loh. Kamu tahu nggak, kamu kemarin ada perempuan dari Malaysia, dia udah disyahadatin di Indonesia. Dia sengaja dia datang dia ke Indonesia untuk apa? Untuk syahadat. Terus Ada foto sertifikatnya itu, dikirim sama saya. Nah, lalu tiba-tiba dia dengar debat-debatnya Juma, gara-gara lihat tempat Juma, murtad lagi dari Islam. Coba bayangin itu. Ayo. Hebat kan? Jadi bukannya malah murtad dari Islam. Ada kemarin perempuan dari Malaysia. Biar itu kamu tahu. kalau itu saya nggak heran, memang manusia itu sifat-sifatnya beda, oknum itu. Tapi kan kasihan Sandi sama orang yang kemarin udah sorak-sorak. Masuk saudara kita sudah meninggalkan masuk Islam. Nggak taunya murtad. Kasihan, rugi kayak gitu pendukung-pendukung kayak gitu. Makanya Tahu nggak kamu? Sandi, itu makanya jadi jualan loh. Nih, ini saya kasih tahu kamu, ini orangnya nih. Lihat nih. makanya di Al-Quran tuh disebut berkali-kali bagi orang-orang yang berpikir. Itu orang nggak berpikir itu kalau murtad itu. Nggak berpikir. Justru kamu yang nggak berpikir. Aku berpikir, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Oke. Sekarang kalau memang kamu berpikir, kamu Logikanya percaya nggak ya. ada nabi? Kamu percaya nggak ada nabi? Ayo. Bersetubuh dengan anak di bawah umur? Ayo. Yang dikatakan di bawah umur tuh umur berapa dia bersetubuh coba? 9 tahun. 9 tahun. Sedangkan di hadis ada juga di perang Uhud
Aisyah itu Ngarang umur aja kamu umur muter-muter. 15. Udah mulai muter-muter Belum kamu macam disetujui. gangsingan kamu. Mana gangsingan? Gangsingan. Kau Menurut itu hadis berapa? bermotor-motor. Enggak, menurut hadis berapa umur Aisyah? 9 tahun. 9 tahun ketika bersetubuh dengan Muhammad. Sekarang saya tanya sama kamu. Sebutkan zaman satu nabi. itu 9 Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kayak gitu. Kau itu mengukur di zaman Bukan, sekarang, bukan, di bukan. kau itu Ngeles, mengukur di zaman sekarang. Zaman Maksud dulu kamu itu lumrah. Zaman dulu itu lumrah gitu. buktinya nggak ada yang protes. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau itu lumrah, sebutkan manusia selain Muhammad yang punya akhlak seperti itu siapa? Sebutin satu aja yang sejaman dengan Muhammad yang kayak gitu siapa? Iya kan yang kami Muter, yang muter, kami ketahui gangsing. yang ada keterangannya kan Muhammad. Iya, Yang lain kami nggak tahu. Justru kamu bilang tadi bahwasanya zaman dulu itu seperti itu, nggak seperti zaman sekarang. Zaman dulu seperti itu, kamu bilang itu anak 9 tahun itu udah dewasa. Kalau memang iya. anak 9 tahun zaman dulu udah dewasa, siapa selain Muhammad yang punya akhlak sedemikian itu siapa? Memang saya hidup zaman dulu, keterangannya sampai sekarang nggak ada. Artinya kamu Cuma ada bohong. Nabi Muhammad. Artinya kamu bohong mengatakan bahwa zaman dulu itu kayak gitu boleh. Bohong. Yang Kalau jelas- boleh, berarti Yang ada jelas orang nggak selain ada Muhammad yang kayak gitu. protesnya. Mana kamu itu? Nggak ada yang protes zaman dulu. Ya, nanti kalau protes nanti diangkat pedang gimana kamu itu ada-ada aja. Sekarang aja kamu itu. Udahlah Sandi, kamu coba ya berpikirlah. Sebutkan nabi 100 selain kali, Muhammad yang kayak 1000 gitu. kali, sejuta Siapa? kali, Nggak kamu ada. buka dalil di Coba lagi nih. menyesatkan orang dengan kerjaan. Sebutkan nabi selain Muhammad yang kena sihir. Iman orang tipis dis yang kepancing. Justru iman kamu itu nggak berlogika. Saya tanya sama kamu, ada nggak nabi selain Muhammad yang kena sihir? Bang, izin sama saya aja bang, ya sama Bang Sandi ya. Sebentar, Adit, dia nih katanya menantang-nantang. Sebentar. Coba Sandi jawab dulu. Bilang aja Bang Sandi, serahkan dari dia. Ya. Nangis, kau kan Ya, nangis. jadi. Udah, Ya. kalau sebentar biar saya pastikan. Sandi, kamu udah nangis? Ya baik. Saya babak belur. Udah, kamu Jadi- kalau ini nangis di bawah kamu tadi. Nangis kamu nanti. Dia udah nangis dalam kamar, sana kamu nangis ya kamu, jangan di sini. Ya, Edis begini, ketika ada nabi yang kena sihir, kamu itu kok gimana ya? Macam-macam ada sesuatu yang salah di situ kan? Dit. Sementara, sabar dulu, selesai dikit lagi. Sementara ada Tuhan yang dibunuh oleh manusia, kok tidak bermasalah? Ini gimana tuh? Tuhanmu nggak dibunuh manusia, ada aja kamu itu. Tuhanmu aja diracun, gimana kamu tuh? Yang mati di kayu salib itu kan Tuhan kan? Jadi yang diracun itu bukan Tuhanmu. Inilah Beda aja kamu, Dit. Dit, sejak kan laku standar ganda. Manusia Justru biasa kamu yang standar kena sihir, ganda. kau termasalahkan. Giliran Tuhan mati dibunuh oleh manusia, kau tuh selu-selu saja gitu loh. Tuhan dibunuh manusia, kau permasalahkan. Sedangkan Tuhanmu diracun, kau nggak permasalahkan. Ada-ada aja kamu, Dit. Di mana Tuhan itu diracun? Enggak Muhammad nggak diracun. Itu bukan Tuhan saya, itu Nabi Itu saya. Tuhan Kau kamu, ini. Adit. Masalahnya kamu nggak sadar kalau dia Tuhan kamu. Di sini dia sedang mencari remis saja, tak cari menang. Mentang-mentang dia sekarang kamu merupakan saya tanya. manusia, cari remis dengar lah dulu, kau. dengar. Serius kita, Dit. Serius ya. Hmm. Kutanya dulu sama kamu, Dit. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Betul? Muter lagi. Nggak berani, kau kan nggak berani. Yesus Kau nggak Tuhan berani bukan? karena kau takut. Yesus Tuhan apa bukan? Dia jelas Jawab dulu. Tuhan lah, tapi dia bukan Tuhan Bapa. Pernah mati nggak? Siapa? Tuhanmu? Tuhan Yesus maksudnya? Iya. Iya. Yang bunuh siapa itu? Sulit. Pasukan Roma dengan cara menyalibkannya. Manusia kan? Berarti Iya. Tuhan Yesus dibunuh oleh manusia, benar nggak? Yesus. Benar nggak? Iya betul Yesus. Iya, Iya betul. Emang kenapa? Ya sudah. Tuhan. Masalahnya di mana? Nah, masalahnya orang kena sihir kau permasalahkan. Tuhan dibunuh oleh manusia tidak kau permasalahkan. Masalahnya Tuhanmu diracun sama orang, kamu nggak sadar. Kan kamu tuh masalahnya kamu itu nggak ngerti Tuhan itu apa. Tuhan itu kan Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Nah, masalahnya kamu nggak tahu itu gitu loh. Jadi, kalau orang yang punya Beda tanah aja. luas itu apakah dipanggil Tuhan tanah atau Tuhan tanah? Ya, itu karena bahasa Indonesia dalam bahasa Ih, aslinya ya juga gimana? Oh, Salahnya kan apalagi? kamu kan nggak mau belajar. Coba kamu mau belajar. Pasti Muhammad tuh Rob kamu juga. Itu loh. Kamu Ya, tuh orangnya kan tidak mau belajar. Rob itu kan artinya sang pemilik. Muhammad itu Rob juga nggak? Rob juga Muhammad itu, jangan salah kamu. Rob itu sang penguasa, bukan Iya, pemilik. Muhammad tuh Rob juga nggak sekatnya kamu? Iya, penguasa bagi kan di zaman Oke, Rob. Oke, Rob itu bahasa Indonesianya apa? Ya penguasa.
Bahasa Indonesianya. Kalau kamu bilang Allah ya Rob itu artinya apa? Ya bisa Tuhan, bisa. Ya Tuhan, iya, Sayyid. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Ya. Kata siapa? Tuhan sama Ngeles Tuhan kamu itu sama beda. ngeles. Loh, kalau masyarakat memang beda, masyarakat kalau pengertian masyarakat memang seperti itu. Coba Jadi- kamu sekarang saya tanya, sebentar saya tanya sama kamu. Rasulullah itu setan betul atau enggak? Tuhan tanah sama Tuhan tanah muter sama kan? enggak? Muter kan? Enggak, aku tanya dulu, Tuhan tanah sama Tuhan tanah sama enggak? Kalau masyarakat Indonesia ya beda. Sulit. Tapi kalau secara bahasa Beda itu kan? sama saja. Sudah jawab beda kan konsistennya. Jadi Tuhan dengan Tuhan menurut Edis beda. Menurut masyarakat yang beda, menurut pengertian sebenarnya itu sama. Sudah Edis, kalau beda ya beda, jangan dibilang sama lagi. Kalau ini muter, ada pusing aku. Ya karena kau korban terjemahan. Aditya korban Intinya terjemahan. begini loh, Dit. Kamu bilang bahwasanya Tuhan kamu mati. Itu fakta kan? Kamu permasalahkan Tuhan kamu mati nggak bangun-bangun, kamu nggak permasalahkan, kan aneh kamu itu. Saya tidak pernah menuhankan saya. manusia kayak Edis. Seingat saya. Iya masalahnya kamu nggak tahu menuhankan itu apa. Kalau Edis menuhankan manusia itu real loh, fakta loh. Ya kan? Jadi kalau cari remis boleh-boleh saja lah. Tapi namanya orang cari remis gak bakal menang ya kan? Hai. Coba kamu saya tanya, Dit. Hmm. Menuhankan itu apa? Menuhankan. Nah ini balik lagi nih. Tadi kecil konta yang kau bahas. Ini kan sudah kembali kita bahas. Bahas kecil konta lah sekali-sekali. Kau lari, jangan kau lari. Coba menuhankan itu apa? Ini yang dua kali yang kita bahas. Ini terakhir. Ya. Terakhir kalau nggak ada jawaban berarti di bawah. Menuhankan itu apa? Menuhankan. Kalau kamu ngomong sama orang awam ya Tuhan sama Tuhan ya beda. Iya memang beda kalau di sekarang itu jadi beda. Gitu loh. Itu kan bahasa terjemahan. Bible itu nggak ditulis pakai bahasa Indonesia. Gitu loh. Kalau kamu patokan dasarmu terjemahan ya repot. Coba kamu baca Alkitab bahasa Jawa. Gak ada di situ kata Tuhan. Jungkir balik kau cari itu gak ada kata Tuhan. Yang ada di situ kata Gusti. Gusti Yesus gitu. Gusti mati heran gak orang Jawa? Gak heran. Gusti mati ya gak apa-apa orang. Orang Gusti mati gak masalah. Yang penting bukan Bapak yang mati. Bapak di sorga itu gak mati. Gitu loh. Kamu nanti saya tanya, kalau saya temuin sama Ripa nanti kamu berantem. Coba tanya dulu sama Ripa itu, Robnya mati nggak? Bingung nanti dia jawab. Rob mati itu nggak masalah. Cuma masalahnya kamu ngerti nggak Rob itu apa? Gitu loh. Dan saya bikin si Rifa di sini nih. Coba kamu tanya sama si Rifa. Mati nggak Robnya? Coba. Kan Rob yang mana dulu? Yang mana? Rob Muhammad, Rob orang tua? Sama. Di dalam kekristenan juga sama seperti itu. Gusti, Kurios, yang mana? Yesus, iya memang pernah mati, disalibkan dan bangkit. Jangan lupa bangkitnya. Itu loh. Saya bilang berkali-kali sama kamu, Tuhan itu sama. Yang Kristen pun banyak juga yang kayak kamu itu ada juga di banyak juga yang Kristen kayak gitu. Nah, saya naikkan dulu. Yang Kristen mungkin kalau mau naik silakan. Yang nonton tadi yang bingung silakan, nggak apa-apa. Naik kemari. Salam Bang Edis. Salam, Aboy Purba. Nah, begini untuk konfirmasi itu yang diklaim si Juma itu bahwa Allah itu yang menggunakan duluan adalah Kristen Jazirah Arab pada abad kedua, sedangkan Islam ada abad ke-7. Itu aja Bang Edis ya. Oke, hanya itu Bang. Siap. Itu untuk membantah si Juma katanya mencolong-colong dari Quran. Kita tidak pernah kita mencolong, malah mereka mencolong. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Shalom. Ya, amin. Ya, Maulana, silakan. Muslim Bang. Halo, Muslim. Ya, gimana Bang? Tentang apa ini? Rob bisa mati nggak Bang? Rob itu apa sih?
Rok mini. Ini lebih sulit lagi nih orang. Abang Islam tapi nggak pernah baca Quran pasti. Rok nggak pernah mati gitu. Ya, abang Islam, apakah pernah baca Quran? Soalnya kan banyak Islam nggak ngerti baca Quran, Qurannya juga nggak ngerti isinya apa kan gitu. Makanya saya tanya dulu sama abang nih, abang ini Islam yang ngerti Quran nggak? Pokoknya Kristen yang bagus, pokoknya semuanya Kristen yang bagus, pokoknya Islam itu jelek, goblok, ya Kristen yang bagus pokoknya. Dah puas, puas. Kan kamu yang ngomong bukan saya. Ini Islam ini jelek semua, Islam ini tolol, bodoh, botol, tapi presiden aja Islam, menteri-menteri Islam, pejabat-pejabat banyak Islam. Udah nggak apa-apa, Kristen pokoknya hebat lah Kristen, hebat. Jadi standar anu itu kalau udah presiden maka dia pinter gitu. Iyalah, kan dulu umat Islam. Rumusnya dari mana itu? Kalau udah presiden pasti pinter. Indonesia ini banyak. Aduh, enggak logikamu itu loh. Islam. Logikamu itu salah. Tidak, menteri apa segala macam itu tidak membuktikan kalau dia pinter. Ya buktinya bisa jadi menteri karena dia pinter. Jadi menurutmu kalau jadi menteri pasti pinter gitu? Ya iyalah. Oh gitu. Seperti itu ya? Oh, kamu aja bisa kayak gini karena pinter kan? Framing-framing. Ya, belum tentu juga. Wajah disembunyikan. Coba Maulana, kamu serius dulu. Coba kamu Islamnya itu ngerti Quran nggak? Soalnya saya udah males kalau ngomong sama orang Islam tapi Quran aja nggak ngerti. Orang pinter itu kalah sama orang licik. Kayak kamu ini bukan pinter, licik. Duh, kok bisa kamu mengatakan saya licik? Dari mana jalan ceritanya saya mengatakan kamu mengatakan saya licik itu? Kamu ini nekat aja, kamu ini. Pinter ayat. Itu kan bukan pinter-pinter ayat. Di mana saya pinter ayatnya itu di mana? Framing-framing itu kan orang licik, framing-framing itu. Di mana saya mempelintir ayat itu di sebelah mana? Kalau yang anu itu ya, kalau orang nggak licik itu, nah debat terbuka. Debat terbuka juga sudah saya jabanin, nggak berani. Makasih ya, teman-teman kasih gitu, terima kasih. Berani lawan Kodondi nggak? Sama Umar. Siapa bilang nggak berani? Udah nanti saya hubungi ya. Nanti saya hubungi. Tapi bener loh. Bener, kamu dari mana? Bener lah, aku nggak bener di mana. Ntar lu mana? Ada Amerika apa di? Jangan nanti temanya nanti kalian yang bikin tema. Ya enggak lah. Yang tema dari saya. Ayo kita bededel ini, kita bedel ini Quran sama Bible. Debat terbuka itu dua arah di. Itu dua arah. Kan kamu bilang Quran menyempurnakan. Sebentar, Maulana. Kamu bilang Quran menyempurnakan kan? Yo. Saya nggak bilang loh kamu yang bilang. Quran bilang menyempurnakan. Kamu yang bilang gitu loh. Menyempurnakan atau menjiplak itu nanti temanya. Yo, gimana? Dua arah itu. Iya, nanti. Ayo, gimana? Apakah Quran menyempurnakan Injil dan Taurat atau menjiplak dengan keliru? Wah, itu temanya. Berani nggak? Ya kalau bagi saya ya. Itu dua arah tuh. Ayo. Ya dengar dulu. Boleh takut kamu nggak jadi kan? Kamu undang saya kan nggak jadi. Karena kamu mau undangnya Islam yang modelnya cuma bertahan doang. Selama ini yang kalian ajak itu Pak Esra Soru, terus siapa namanya? Satu lagi tuh Muriwali. Mereka nggak pernah nyerang Islam, cuma jelasin kekristenan. Coba saya, ayo, yang kalian undang. Karena Kristen nangis nanti kalian di tempat. Kencing kalian saya bikin nanti di tempat debat itu nanti nangis. Karena Kristen itu banyak yang jiplak dari kata-kata Al-Quran. Apa? Enggak. Kristen itu kan banyak yang jiplak dari kata-kata Al-Quran. Di mana? Kata-kata Al-Quran di sebelah mana? Kata Allah. Di mana ada Allah di Quran? Di anu di mana di Al-Quran mana? Di Alkitab kan ada Tuhan Allah. Enggak, di dalam Quran di mana ada kata Allah? Alkitab itu dari bahasa Arab. Itu Allah bukan Allah, kamu tuh ada aja. Iya. Itu Allah. Enggak ada, kami enggak kenal Allah. Gimana ada kamu bohong aja. Ada lagi. Batak. Itu kan asli kan Islam semua daerah Batak sana itu. Belanda masuk, pada berkhianat ikutlah Kristen Katolik. Asli kan Batak. Itu dari bahasa Islam itu. Bohong Batak lagi. Iya. Orang itu Batak. Alif Batak. Itu Islam semua. Nah, karena Belanda masuk dikasih sembako. Mereka ini cocok banget loh kalau cuma mengkaitkan uang, mengkaitkan sendiri Katolik, cocok banget tinggalin Bible. Di tanah Batak itu Islam semua dulu itu nenek moyangnya itu, maka kan Batak, Alif Batak. Aja terus kamu tuh jadi orang. Maulana. Karena yang bikin ruwet ini kan Belanda nih masuk Indonesia ini. Justru kalau Belanda masuk ke Indonesia,
kita itu ada kereta api, ya kan? Ada pabrik gula, orang jadi Iya. sekolah. Tenaga kerjanya siapa? Justru kalau kamu belajar sejarah ya, Kerja nggak digaji, dicambuk. digaji. Yang nggak gaji itu para petinggi-petinggi daerah itu, bupati-bupati dan gubernur itu ditilep sama mereka. Kamu nggak belajar Itu yang sejarah. berkhianat, itu yang berkhianat. Agamanya masuk Kristen. Kamu yang nggak belajar sejarah, botol. Orang. Itu yang berkhianat itu, yang mandor-mandor Justru Belanda itu waktu datang ke Indonesia, ya, waktu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan itu, ya kan? Dia turun itu suratnya itu ada, surat bahwa itu digaji itu ada, tapi gajinya ditilep sama penguasa-penguasa daerah. Kau nggak tahu itu? Nih Batak. informasi lagi nih Maulana. Alif Batak. Ini informasi Itu ya, namanya ini informasi orang nih, Batak. bahwa Indonesia itu negara paling religius di dunia. Indonesia itu, tahu nggak kamu itu? Negara paling religius Indonesia. Tapi tahu nggak kamu apa? Korupsi, sampah di mana-mana. Biar kau tahu, ada orang kecelakaan, barangnya tumpah, barangnya habis dijarah. Itu negara paling religius itu. Biar kamu tahu. Kamu kan melihatnya hanya di Indonesia, di luar negeri juga itu. Ngelihatnya di Indonesia kami itu, aduh Maulana. Di Polandia, Andis, di Polandia tuh parah loh. Orang mabuk-mabukan apa-apa itu. Wah, parah itu Polandia. Mana? Saya pernah Polandia kerja di sebelah Polandia. mana? Saya pernah kerja di Polandia di Macam TKW. kau pernah di Polandia aja. Saya pernah jadi TKW di Polandia. Orang pengisap sabu-sabu, narkoba itu. Waduh, Mana? Di mana kau di Polandia di mana? Beliau itu apa saya bilang sama kamu lah. Bohong. Benar saya TKW pernah kerja di Polandia. Bohong, Pernah jadi bohong. TKI. Jadi TKI di Polandia pernah saya. Wah, Bohong. parah, Iya Dis. di mana? Di Polandia di mana kamu? Mabok-mabokannya. Kau sebutin nama tempat aja kau nggak bisa. Apa ibu kota Polandia? Udah pernah saya. Apa ibu kota itu. Polandia? Ah kamu nih. Memang penipu kau. Memang ibu kota Saya pernah Polandia kau nggak Polandia. tahu. Pernah ke Polandia dan Polandia ibu kota nggak tahu. Diskotiknya itu, waduh. Memang benar kamu. Kontol Tak sini manusia lecet macam pokoknya, apa sama lah kamu perempuan itu Polandia. bohong Iya. kayak gitu kan. Sekarang aku saya tanya dulu, Maulana, betul nggak Muhammad membolehkan kamu berdusta dalam 3 hal? Ujung-ujung kalau udah bingung Nah, ini. itu oten. Oten kayak gini. Kamu aja, ibu kota Polandia aja kamu nggak tahu. Ngaku kamu pernah ke Polandia kerja. Itu kan rahasia saya lah itu apa. Rahasia. Ke Taiwan sudah pernah. Ke Jepang nggak Orang pernah. dari logat-logat kamu ngomong aja Polandia kamu kelamaan di kampung kamu. Jangan kan ke kampung kamu ke Tanjung Karang aja kamu nggak pernah. Dari logat-logat kamu ngomong itu kamu orang dusun kamu. Ayo bapak. Ngumpet-ngumpet. Orang Lampung ada yang murtad, tahu nggak? Kalau orang Aceh banyak murtad, orang Batak banyak murtad. Lampung ada yang murtad, tahu nggak kamu? Dari mana kamu tahu? Tahu lah, saya orang Lampung. Apa kamu? Dari mana? Kamu Lampungnya di mana? Mana kamu? Kamu di mana Lampungnya? Biar saya datengin kamu di mana Lampungnya? Mau ada setujahan apa kamu? Iya mana kamu Lampungnya mana? Iya. Mau ada setujahan ya? Sedangkan kamu ditanya Lampungnya di mana aja kamu nggak jelas kamu. Saya nak bodoh nih kau. Cuk mak. Saya nak bodoh nih kau. Saya nak bodoh nih. Botol cuk mak mau. Cuk mak. Kamu Lampungnya di mana? Muka kau ini nggak jelas, muka kau aja ayam kok. Mana kamu? Di mana Lampungnya kamu di mana? Ya udah temuin saya pada Lampung. Pada Lampung, muka kamu aja ayam kok. Ya udah, orang Lampung kan suka adu ayam. Siapa bilang? Iyalah, saya suka adu ayam. Jadi orang Lampung suka adu ayam? Ya daripada saya murtad, pilih saya adu ayam. Gitu. Saya pernah lo ditawarin orang murtad itu, mau kasih duit 50 juta. Iya. Katanya, kamu nanti bisa jadi pendeta, nanti bisa dapat duit banyak. Sedangkan kamu aja ngaku-ngaku ke Polandia aja bohong kok. Ya, pernah kerja saya Yang mau Polandia. dipercaya dari kamu itu apa? Ibu kota Polandia, kamu pernah ke Polandia? Ibu kota Polandia kau nggak tahu. Ya, saya kan ilegal, ngumpet-ngumpet, saya tuh kayak kamu gini, ngumpet-ngumpet. Saya Berarti kan kamu itu tukang bohong. ilegal. Ya, sama aja kamu juga kan bohong, ngumpet-ngumpet. Di mana saya bohongnya sama kamu? Pernah saya ngaku-ngaku gitu sama kamu? Ngaku-ngaku di luar negeri. Kamu aja. Nggak taunya di Indonesia. Ibu kota Polandia aja kamu nggak tahu. Polandia itu dekat Brazil. Aduh, kayak gini lah kamu itu. Makanya kalau kamu diizinkan berdusta dalam 3 hal itu, kau praktekkanlah di tempatmu, jangan kau praktekkan di sini. Kalau Kristen memang bener loh, ngajak-ngajakin orang Islam murtad tuh. Saya udah pernah ditawarin tuh kawan-kawan gitu. Dari 50 mana? juta. Dari mana orang kamu aja tukang adu ayam? Ya iya, pernah. Jadi Mana kalau ada dari jalan ceritanya tukang adu ayam? dengar dulu.
Benar, Des. Aduh, Dikasih duit Maulana, 50 juta. Maulana. 50 juta. Kau malu-maluin orang Lampung aja. Kau Dikasih uang makan 1 bulan itu, setiap bulan itu 1,5 juta, 2 juta. kau malu-maluin orang Lampung kau tuh. Bikin Makanya kan banyak malu kau murtad tuh. kan orang-orang Aceh itu kan habis kena tsunami keluarganya mati, pada mati. Nah, pada murtad orang Aceh karena kan sanak familinya kan pada mati kena tsunami itu. Orang bingung kan, nah, maka pada murtad. Di sini loh kawan saya ditawar-tawarin. Ada 50 juta memang. Difasilitasi setiap bulan kasih duit uang makan 1,5 juta. Suruh belajar nanti bisa jadi pendeta, nanti ngerangkul orang lagi. Itu banyak itu ditawar-tawarin gitu. Daerah di Lampung. Kamu aja nggak jelas. Apa yang mau dipercaya sama kamu itu? Ya, cuma kan saya nggak mau murtad saya. Oh nenek moyang saya Islam kok. Enggak, yang dipercaya dari kamu tuh apa? Bohong. Ngomong bohong. Pernah ke Polandia bohong. Ibu kota Polandia aja kok nggak tahu. Ibu kata Polandia lah. Kau aja udah bohong. Apalagi yang mau dipercaya sama kau itu apa? Kerja kau ngadu ayam. Kerja kau ngadu ayam coba. Polandia ke Brazil kau bilang. Aduh. Kamu juga bohong. kamu Aku itu, di luar negeri katanya mau ke Jakarta. Kamu kan Jakarta kan? Tadi dulu, tak lihat dari Google dulu aku. Lihat aja nggak apa-apa, cek aja. Oh ini di Tangerang ini kamu ini. Tangerang. Wilayah Tangerang. Hmm. Tangerang. Oh iya Tangerang. Ini bisa dicek dari Google ini bisa. Iyalah, kamu cek aja. Dari Google. Mana Tangerangnya di mana? Tangerang. Terus saya kan tim cyber sini, tukang lacak-lacak. Orang kamu aja lama di kali kok kamu. Jadi di Tangerang. Dari muka-muka kamu itu tahu saya orang kali kamu itu. Dari muka-muka kamu itu saya tahu kamu orang kali. Kali itu apa maksudnya kali? Ya Masa orang apa tepi kali? sungai itulah kamu itu. Orang tepi sungai itu kan mancing seloang kamu itu. Tahu saya dari gaya-gaya kamu ngomong ini saya tahu. Di Tangerang banyak orang Lampung kan di Tangerang. Maksudnya kamu kan tahu. Kan? Banyak. Emang kamu di Tangerang nih, kelihatan dari Google. Teman-teman saya orang Lampung banyak. Bahkan CS kental saya itu orang Lampung biar kamu tahu. Nah iya, jadi kan Kalau saya ngomong sama dia ngomong bahasa Lampung. Yuk kabar kita. Jaga jauh nih kau. Oh. Kamu kira saya nggak bisa bahasa Lampung apa? Orang Lampung tuh enak aslinya. Loh, makanya itu saya bilang kamu bikin malu orang Lampung. Ya enggak lah. Kamu bilang orang Lampung suka ngadu ayam, kamu bikin malu aja kamu itu. Ya enggak lah. Banyak ngadu ayam. Daerah Jabung banyak ngadu ayam. Jabung. Iya, nggak semua. Orang-orang seperti kau inilah sampah masyarakat, ya kan? Kan kau sampah masyarakat kau tuh. Kerja kau ngadu ayam. Apa bukan sampah kau tuh? Sampah. Banyak Pak, gak usah menghina kayak gitu. Memang kamu itu sampah karena kerja kamu tukang ngadu ayam. Mana kamu itu? Kamu juga sampah, tukang nipu-nipu orang. Sabung ayam, kerja kau ngadu ayam, main minta judi. donasi dulu Main itu. judi, kau kan kerja kau kan? Kamu Apa ini aslinya- bukan sampah kau kayak gitu? Kamu Sampah lah. Kamu ini Islam, saya tahu. Kalau kamu bikin room di Islam, Orang kamu aja bohong dari awal sampai akhir itu kamu bohong semua. Kamu ini Islam, saya tahu. Apa yang mau dipercaya sama kamu itu? Kamu Islam, nah bikinlah room ini dengan Kristen supaya dapat koin. Kalau kamu bikin room Islam nggak dapat koin. Orang pada ngefans ke Juma. Ayo, saya ini tahu kamu Islam. Sedangkan cuma aja lari. Alah. Siapa di antara kalian coba yang berani? Berani nggak cuma kesini? Berani nggak? Kamu Islam. Berani nggak cuma ngaku kesini? Kristen. Kamu Islam ngaku-ngaku Kristen. Berani nggak cuma Bikin kesini? roomnya. Coba Saya berani kenal nggak cuma Juma kesini? enggak. Saya kenal Juma aja enggak loh. Apa urusannya? Gaya kamu. Kamu ini nipu orang Kristen. Jadi bikin room. Bukannya kamu termasuk tim kesoraknya? Orang Kristen jangan ngasih gift sama Endis kamu bohongin. Dia dulu Islam Endis ini. Endis ini Islam. Bukannya kamu tukang jilat ininya cuma? Endis ini Islam. Pesorak. Nipu orang Kristen. Tuh malah dapat gift saya itu kan. Tuh nangis dia. Teman-teman kasih saya gift biar nangis dia. Lihat tuh. Kapok kau tuh. Maulana tuh lihat tuh. Dulu. Lihat tuh. Datanya di screenshot. Di screenshot katanya disusun di laptop. Apa? Bahan kan. Screenshot? Iya di screenshot. Kau mengeja screenshot aja screenshot. Aduh, ini kau ngaku-ngaku pernah kerja di Polandia. Kamu susun di laptop. Udahlah kamu itu. Saya tahu kamu di mana kamu. Jadi ketahui. Tahu saya kamu. Ini jangan-jangan kamu begal kamu. Jangan-jangan kamu begal buronan kamu kan? Kamu begal kamu Maulana kamu. Lihat kamu banyak yang ngasih saya gift itu kamu kira kamu pusing lah kamu kita. Jangan kamu begal kamu nih. Ngerti dan kerja kamu tukang adu ayam kamu. Kamu jadi orang. Kerja kamu tukang adu ayam. Kamu jadi nipu. Ngaku-ngaku Islam. Lihat tuh. Nangis kau nggak dapet. Lihat tuh gitu cuma 6 ekor tuh. 6 ekor. Nangis kau. Lihat tuh, banyak yang kasih saya gitu Uang saya tuh. banyak.
Tuh. Kalau saya mau nulis-nulis gitu, bisa. Ngaku otek. Lihat tuh. Ngaku-ngaku Lihat tuh, otek. saya dapat gift tuh, lihat tuh. Teman-teman saya kasih gift saya tuh. Nangis kamu. Maulana. Bikin dia nangis, nggak bisa tidur. Maulana tak bisa tidur. Ngadu ayam siangnya ngadu ayam, malamnya ngebegal. Dapat gift untuk bisa sabu, dapat gift. Tuh kan, ngebegal kamu. Dapat gift bisa sabu. Nangis kamu Lana. Habis itu pakai sabu-sabu deh ini. Saya tahu. Kamu nggak pernah tidur 24 jam itu, ngisap sabu-sabu kamu itu. Iya. Udah makin gila Maulana karena kalah ngadu ayam dia. Bisa sabu-sabu. Karena kamu kalah ngadu ayam kan? Lihat tuh. Orang banyak kasih gift saya tuh, lihat tuh. Kasih gift saya tuh, lihat tuh semua tuh. Kasih gift lagi teman-teman, kasih gift biar makin nangis Maulana. Nangis Maulana, nangis. Kapok kau, nangis kau. Makin kau nangis, makin kau lama di sini. Maulana, makin kau lama di sini makin saya dikasih gift tuh, lihat tuh. Pokoknya makin nangis, kita bikin dia jadi anu. Oh, lihat tuh. Lama-lamain lah kau di sini biar makin banyak orang kasih saya gift. Biar makin nangis kamu, makin nangis kamu. Sama saya. Saya naik di rumah kamu. Biar makin nangis kamu. Sekarang ngemis. Bersyukur kan. Saya Tuhanmu. Coba saya. Bersyukur saya kata. Saya Tuhanmu. Ngemis Maulana, nanti inbox saya. Kasihlah saya itu 33 mawar. Iya tuh. Makin banyak yang kasih saya gift. Makin lama kamu di sini makin banyak kasih saya gift. Mensolot aja 1 jam dia bisa dapat 5 juta. Nangis kamu. Bukan mensolot. Kapok kamu, nangis kamu. 5 menit aja udah dapat 2 juta. Biar nangis dia. Kasih gift terus biar nangis Maulana. Jual ayat nipu-nipu orang aku. Biar nangis dia Maulana. Sakit hati dia Jalan pokoknya. bertobat di. Sakit hati Maulana. Cuman tambah 3 dia. Mawarnya cuma tambah 39. Semoga. Iya, kamu memang cuma 9 dia nangis, dia kena mental dia. Kamu makin banyak kasih saya gift, makin banyak kasih saya mawar. Ya itu. Kita kok mau cari duit kamu itu. Nangis dia. Belum nanti dapat yang paus, belum nanti paus yang lewat. Tambah nangis kamu nanti kalau udah paus datang. Kamu 24 jam itu nulis-nulis. Kalau saya sorry nulis-nulis. Tambah nangis nanti bentar lagi. Nanti ada yang ngirim apa? Ngirim mawar, ngirim ini, ngirim apa namanya? Paus. Nangis kau nanti. Nangis kau nanti, nangis. Kamu yang nangis. Cuma 9 tuh kau dapat gitu. 9 kau dapat gitu. Dia banyak loh. Dia banyak. 9, bentar lagi jual ayam, bentar lagi jual kolor kamu. Bentar lagi jual kolor. Berapa nomor rekening? Gara-gara ayam kamu kalah kan. Kan gua ngasih gift 300 perak, 30 Cie. Transfer. Mana nomor rekening? Cie. Transfer. Kita akan bareng dulu di Tangerang. Transfer, mau transfer, mau rekening. Nih, saya tampilin di layar ya. Saya buktikan kamu transfer nggak sama saya. Ayo nih, saya tampilin di layar. Kamu temu saya nanti, nanti malam temu saya. Tuh, nomor rekening saya tuh, BRI tuh. Ayo, buktikan. 0245. Ayo. Bukan nama kamu ini nongolnya. Nama saya itu jelas itu nama saya. Ayo, itu nomor rekening saya tuh BRI. Ayo, transfer. Ada nggak duit kamu? Siapa namanya nih? Duit kamu aja cuma 5.000 di situ. Kita transfer. Maulana. Kita transfer ya. Kamu aja cuma 9 koin kayak begitu. Bayar parkir aja kurang itu. 9 koin itu berapa nilainya? Paling 200 perak. Maulana. Gitu loh. Lihat. Nangis kau kan. Makin banyak yang kasih saya gift itu makin nangis kau. Kena mental kau kan. Bingung kau kan. Ngapain harus kena mental? Buktinya nggak ada kau kasih gift kamu. Ayo. Karena muka saya kamu gambar harus kena mental. Kalau lu Maulana, udahlah kamu Maulana. Udahlah kamu Maulana. Tobatlah kau tuh, tobat. Kamu yang bertobat. Semoga Endus kembali ke jalan yang benar. Kau itulah yang tobat kau tuh. Ya, tobat. Ngaku-ngaku Kristen. Iya, semoga kembali ke jalan yang benar, Dis. Kalau udah bisa beli Pajero ya udahlah. Kau aja bohong aja, berdusta, kau aja boleh berdusta kok, gimana mau percaya sama kau? Kau aja pendusta kok. Nggak kerasa orang ditipu-tipu. Tiap hari kau ngadu ayam kerja kau. Nyabung ayam, kau kan sampah masyarakat. Udah, kau ucapkan dulu sama tinggal. Tobat kau ya, pesanku cuma satu sama kau. Berhenti kau jadi tukang sabung ayam. Nah, tidur kau di bawah sana. Heran ada orang kayak gitu.
Kenapa gitu loh? Kok ada gitu orang-orang seperti itu? Kenapa sih sebabnya? Silakan yang muslim-muslim. Silakan yang muslim-muslim. Oh, si Gani. Kok kau bisa lompat ke sini, Gani? Kok kau bisa lompat ke sini, Gani? Halo? Iya, kok bisa lompat ke sini? Lompat gimana maksudnya? Oke, Gani. Coba dulu kau tanya dulu serius, Gani. Ya. Betulkah Rasulullah itu adalah setan? Enggak, siapa yang bilang? Oke, baik. Ada Quran di situ? Saya lagi ngambil Quran. Quran saya lagi di masjid atas kamar Ya, saya. akibat kamu malas. Akibat kamu malas membaca Al-Quran sehingga kamu tidak tahu. Saya lagi di depan mesin cuci. Ngapain saya mesin cuci megang Quran coba? Gimana? Logika. Saya lagi di depan mesin cuci. Saya lagi nyuci baju. Ngapain saya megang Quran? Sehat. Oke, baik. Jadi kamu nggak percaya bahwa Rasulullah itu setan? Kalau saya sih enggak percaya. Coba. Ini ada dalam ayat Al-Quran ya. Dikatakan begini. Di dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat berapa? Ayat yang ke... Sebentar. Ada aja lama banget. Sebentar, saya lagi ambil HP saya. Sabar, Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna syaitan syaitina. Di sini ya. Sesungguhnya kami mengutus setan-setan. Sekarang saya tanya sama kamu, betul nggak setan itu Rasulullah? Enggak. Tuh kan? Coba. Baca lagi. Aduh, kamu nih. Baca lagi. Coba baca yang jelas. Ada nggak kalimat Muhammad di situ? Alam tara anna arsalna syaitina. Sesungguhnya Coba, kami mengutus syaiton. Itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong Oke, mereka. betul nggak syaiton itu Rasulullah kalau gitu? Enggak dong. Emang itu ada kalimat Muhammad di situ? Dengar. Enggak ada kalimat Muhammad. Siapa yang mengutus syaiton? Saya tanya sama kamu, siapa yang mengutus syaiton? Yang mengutus setan. Yang mengutus setan yang menciptanya lah. Iblis lah. Allah, betul nggak? Iblis yang Siapa yang menciptakan syaiton siapa? Allah. Oke, berarti sumber dari setan itu anu nggak? Sumber dari segala kejahatan nggak? Bukan. Bener nggak? Jadi ditransfer sama si anu. Bukan setan, iblis. Apa? Kalau sumber segala kejahatan bukan setan, iblis tapi. Iblis sumber segala kejahatan. Iblis kan sama dengan syaitan. Bukan. Iblis itu rajanya setan. Oke. Siapa yang ciptakan? Allah. Berarti sumber segala kejahatan siapa kalau begitu? Iblis. Ya, iblis datangnya dari siapa? Dari Allah. Berarti siapa sumbernya? Berarti ada nggak tahu. Ini kan bener. Kau muter-muter Gani. Dengerin. Ulangin ya, saya ulangin. Pelan-pelan Gani, pelan-pelan. Ya. Syaiton atau iblis adalah sumber segala kejahatan, betul? Iya, enggak usah ngebahas itu, saya tahu orang. Mana sih tahu. Dengar dulu, kau masalahnya kau baru sadar ini. Kau kan nggak sadar. Saya ulangi pelan-pelan, Gani pelan-pelan. Iblis atau syaiton adalah sumber segala kejahatan, betul atau tidak? Kenapa? Apa? Ulangi lagi. Tidur. Yang benar dulu kau diskusi ah. Iblis atau syaiton adalah sumber dari kejahatan, betul atau salah? Iya, tapi ada Oke, sumber kejahatan. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang menciptakan syaiton? Allah. Oke, berarti sumber dari segala kejahatan siapa? Iblis lah, bukan Allah lah. Tapi kan Allah diciptakan, setan diciptakan Allah. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Buat menyesat. Gimana sih kamu? Aduh, gimana kamu ini? Gade. Aduh, Gade nih. Saya Supri, sebentar Supri. Boleh saya jawab dulu? Sebentar kau tak giliran dulu Supri, kau tadi sebentar saya tanya Supri dulu. Supri Muslim Supri. Ya, Muslim. Oke, Supri saya tanya sama kamu Supri.
Syaitan kan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, betul? Ya. Oke. Artinya syaitan itu sumber kejahatan, betul? Iya. Oke. Yang menciptakan syaitan siapa? Syaitan itu kan itu apa? Yang menciptakan syaitan siapa? Iya, yang menciptakan jin itu Allah. Allah. Syaitan yang menciptakan syaitan siapa? Syaitan itu penjelmaan jin. Aduh, yang menciptakan syaitan siapa? Allah atau bukan? Definisinya iya. Nah, Allah kan? Allah. Oke, berarti kalau yang menciptakan syaitan sendiri adalah Allah, berarti siapa sumber kejahatan? Ya dia kan bukan mutar, ilmu mutar-mutar, Kamu dengerin narasi orang. ilmu angin tornado, mutar, biar tahu, biar macam kitiran, aduh. biar diskusinya ke arah lain gitu. Nah, aku jelasin biar diskusi ke arah lain gitu. Edis, Ya, sebentar. itu Bang Supri, stop dulu bang. ya. Enggak, dulu. Saya nggak suka sama si Edis nih. Dia nggak mau dengerin masalah. Dia bertanya tapi nggak mau ngedengerin penjelasannya. Soalnya kenapa dia menyesatkan kan ada penjelasannya. Anda nggak mau mendengarkan itu sebenarnya. Mutar-mutar, sama seperti Maulana tadi, sama seperti sebentar, sama seperti Maulana tadi, membohong, mutar-mutar, penipu dan pendusta. Ngomong katanya mau transfer. Sudah saya bikin rekening saya ternyata nggak ditransfer, yang mentransfer malah hamba Tuhan. Ayo. Ya, itu kita dulu. Ayo. Alasannya kenapa saya tadi membuka? Enggak, biar diskusinya ke arah lain gitu. Dengarkan dulu. Sekarang Gani, saya ulangin lagi sama kamu Gani yang benar. Gani, dengar. Apakah Allah menciptakan syaitan? Iya, tapi Oke, sebentar. Dan apakah syaitan itu sebagai sumber kejahatan? Setan sumber kejahatan, ya termasuk. Iya. Oke. Sedangkan sumber kejahatan yaitu setan diciptakan oleh Allah. Kalau begitu siapa sumber kejahatan? Dia kan pemberontak. Pusing. Enggak, dengerin dulu orang ngomong. Ya, di saat penciptaan ada. Anda bisa dengerin orang ngomong, dengerin dulu orang berkreasi. Gak gini cara kau berdebat. Apalagi yang mau didengerin? Orang tahu aja sudah meyakini bahwa Tuhanmu menciptakan syaitan, sedangkan syaitan sumber segala kejahatan. Berarti sumber kejahatan itu kalau siapa lagi kalau bukan Tuhanmu? Ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya. Ada ayatnya kalau Tuhan. Berarti Tuhanmu itu sumber segala kejahatan. Orang dia yang bikin syaitan gimana sih kamu tuh? Muter aja. Astagfirullah. Edis, dengarkan saya dulu ngomong. Edis, dengarkan saya dulu ngomong. Izinkan pertama kali Allah ciptakan itu. Bentar. Enggak. Apa? Setan itu diciptakan untuk menyembah. Setan itu diciptakan untuk bersujud kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Adam. Tapi dia membantah nggak mau. Akhirnya dia bersujud untuk membuat manusia bersama. Mana ayatnya? Ayat. Carilah, di Al-Quran ada. Bodoh kok saya kamu suruh cari. Gimana sih kamu tuh? Itu Bang. Gantian Bang Kane, bentar ya. Ini kalau saya nggak suka main di sini, framingnya jelas dia. Nah, kok framing kamu yang bilang sendiri bahwasanya syaitan itu diciptakan oleh Allah, sedangkan syaitan itu sumber segala kejahatan. Gimana sih kamu? Tujuannya kenapa? Sekarang saya tanya, manusia bikin rumah tujuannya buat apa? Manusia bikin rumah tujuannya buat berlindung, berteduh. Nah, tujuan setan diciptakan buat apa? Anda tahu nggak? Di mana ada tujuan setan diciptakan dalam Quran? Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Salah. Kok salah? Setan itu sama malaikat diciptakan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena manusia paling kita. Sekarang saya tanya sama kamu, boleh nggak bersujud kepada selain Allah? Itu kan sujud penghormatan. Bingung kau, bingung. Nggak usah kau putar-putar. Dalam sebuah hadis, dengarkan. Dalam sebuah hadisnya berbunyi seperti ini. Jikalau dibolehkan bahwa manusia itu bersujud kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Kamu tahu itu? Berarti tidak boleh sujud. Oke, berarti tidak boleh sujud. Berarti tidak boleh sujud kan? Dengar dulu. Berarti boleh nggak? Aduh, kau ngomong terus Sobri. Dengar. Ya. Hadis mengatakan, jikalau boleh manusia itu bersujud kepada manusia lainnya, maka aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Betul atau tidak hadis itu? Itu menyembah. Kalau sujud. Betul atau tidak hadis itu? Sedangkan Allah menyuruh malaikat bersujud. Gimana sih kamu? Kau mutar-mutar aja kerjamu ya. Bang Edis, aku bacain ayatnya.
Boleh? Ya. Masalah tentang iblis tadi bang, iblis dan setan ayatnya di Yesaya 14 ayat 12 itu iblis itu Lucifer. Nah digenapi di Wahyu 22 ayat 16 bang. Itu siapa Wahyu 22 ayat 16 itu? Itu iblis itu bang. Yesus itu iblis. Kau mutar-mutar terus. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Baca di Yesaya 14 12. Itu Kau mutar-mutar terus. Yang dibahas apa, yang dijawab apa? Iya tentang iblis. Iblis itu bintang timur putra Banjar. Itu di perjanjian lama bang. Kalau abang nggak percaya, pakai lagi Quran. Buka bukunya Yesaya 14 ayat 12. Hanya mau menang sendiri kalau tidak kasih kesempatan orang menjelaskan. Iya, buka. Ya udah silakan jelaskan. Ya, bintang timur di Yesaya 14 12 itu malaikat yang jatuh. Nah, disebut iblis. Kok lari ke Yesaya sih? Yang saya tanya Quranmu loh. Iya, itu kan enggak, yang saya tanya Supri, Ya. yang kutanya itu Quranmu. Di mana di dalam Quranmu ya, itu kan tentang ajaran iblis berarti sama itu. Nah, digenapi di Wahyu 22:16, Bang. Penggenapnya itu Yesus ya, itu sendiri mengaku iblis. Udah tidur kau, yang ditanya Quranmu kau lari kemana-mana. Coba gimana takkan terganti? Apa yang mau kau bicarakan? Kalau dari tadi hanya pengen menang sendiri, orang mau menjelaskan, kau tidak mau terima dengar. Oke, apa yang mau kau jelaskan? Tidak, saya hanya menyimak saja dari tadi. Itu teman kan sedang menjelaskan, tapi kau nyerocos sudah kasih. Oke, baik. Kutanya sama kamu. Apakah Rasulullah? Apakah setan itu Rasulullah? Ya jelas bukan lah, gimana sih lu? Kamu ada Quran nggak? Ada Quran nggak kamu? Ada Quran nggak kamu? Enggak. Oke, saya bacakan nih. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-83. Sesungguhnya kami mengutus para setan-setan. Siapa di sini kami? Nangis kau. Coba sebentar, saya tanya dulu sama si Anu. Sebentar. Saya tanya dulu nih, biar jelas. Tak akan terganti. Dengar, tak akan terganti. Apakah setan itu Rasulullah? Ya bukanlah. Bukan. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-83. Sungguh kami mengutus setan-setan. Anna arsalna saitina, ya. Sesungguhnya kami mengutus syaiton. Siapa di sini kami? Kami itu nama kuasa. Kami di sini itu siapa kalau bukan Allah? Iya, benar. Iya, berarti setan Rasulullah enggak? Kok bisa kamu mendefinisikan seperti itu? Sekarang saya tanya lu satu kami. Kami mengutus setan. Kami di sini Allah, betul? Oke, berarti setan di sini menjadi Rasulullah enggak? Apakah selamanya orang yang diutus itu? Buset. Mana ini pasir nih, sama guling-guling dulu di pasir ya. Ini orang gimana botolnya setengah mati begini? Aduh, saya mau lompat saya ke pasir-pasir ini. Koin. Nggak mungkin. Kalau lari koin-koin, kenapa sih kok koin-koin lagi kalian bahas? Nanti banyak yang ngasih saya koin, kamu nangis. Nanti ada yang ngasih saya paus, kamu nangis. Bisa, seperti itu. Kok semau-maumu sendiri? Tadi kamu saya tanya, apakah syaitan itu Rasulullah? Kau bilang tidak. Padahal di dalam surat Maryam ayat yang ke-83, sesungguhnya kami arsalna saitina. Sesungguhnya kami mengutus syaiton. Berarti syaiton ini Rasulullah enggak? Kamu tidak bisa menganalisa kalimat. Anak TK. Ampun. Oke, Lenge. Kamu ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Oke, buka surat Maryam ayat 83. Coba baca. Kau bilang ada. Waktu saya suruh baca kau bilang nggak ada. Memang kau tiada lain, tiada bukan adalah seorang pendusta, dan tiadalah kamu itu melainkan pendusta yang ulu. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama,
dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari
Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain.
Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya
Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya.
Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda,
Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW.
Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus.
Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng,
Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham.
Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat Muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan.
sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinking,
free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad.
sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam.
Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.